Tidak ada yang dominan dalam kasus tidak punya anak. Iya. Semua sering sama. yang dipersalahkan perempuan. Setuju, aja ya Bu dok Kiki. ya. Jadi Padahal si prianya juga berkontribusi juga ya dok. Tapi saya bilang sama ibu saya, posting dulu mukanya persis pas enak. Saya bilang, Bu kita tunggu ya, siapa tahu tangannya turun. Oke, halo sahabat Siloam, ketemu lagi dengan saya Kiki. Nah, hari ini kita kedatangan tamu Dr. Dani Wiguna. Asik. Asik ya, namanya sih keren ya dok ya. Keren banget. Jadi Dr. Dani Wiguna SPOG. Ini dokternya perempuan ya dok ya? Iya, kaum Hawa. Kaum Hawa, oke dok. Khusus kaum Hawa. Iya, tapi ada juga yang nyerempet kaum Adam. Penyebabnya dok itu ya? Enggak ya? Kan tidak mungkin bisa lahir kita tanpa seorang ayah. Asik. Oke, dok. Ini tumben baru kali ini saya lihat dokter nggak pakai masker. Ternyata COVID ini ya dok ya benar-benar merubah ya dok. Jadi betul. Saya itu karena terbiasa lihat dokter pakai masker, terkadang saya lebih ngenalin dokter ini. Kalau dokter buka gitu malah jadi enggak. Iya. Karena ini ya dok, apalagi dokter Dani ini salah satu dokter yang prokesnya itu luar biasa. Jadi sangat-sangat teliti, detail sekali, apalagi pada saat COVID waktu itu berlangsung ya dok ya. Waktu Delta ya, wow, yang mengerikan sekali. Iya. Dok, sibuk apa sekarang dok? Baik, saat ini saya sudah 1 tahun nih, hampir 1 tahun Bu Kiki. Iya. Saya sebagai dokter tetap di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta. Per periode Mei besok 1 tahun, nggak terasa ya. Jadi dokter tetap di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta. Dokter full timer ya dok? Full timer. Sebelumnya memang sejak Siloam buka, saya sudah hadir di sini, tapi baru 1 tahun terakhir jadi dokter tetap. Jadi memang semenjak saya jadi dokter tetap sampai tahun ini ya puji Tuhan, amin gitu. Segala sesuatunya saya didukung, support Bu Kiki, direktur, dokter Erik, ya staf yang lain, marketing, semuanya untuk mensupport saya dalam semua kegiatan. Jadi memang saya sampai saat ini untuk sahabat Siloam mungkin harus saya informasikan bahwa saya sekarang ini ada yang bilang kalau di luar dokter Dani udah jadi selebritis kan. Udah jadi selebritis, tapi memang saya menselebritiskan diri Bu. Iya dok ya. Karena dokter Dani ini dokter yang sangat-sangat aktif ya melakukan edukasi. Saya bilang sih memang dedikasi ya dokter. Betul. untuk edukasi, bahkan kalau dokter menangani pasien gitu, dokter bisa banyak memberikan edukasi ya dok ya. Jadi memandu pasien itu sampai semua proses, apalagi pasien-pasien muda ya dok ya, pasien-pasien muda. Jadi dokter banyak ajarin itu sih luar biasa sih dok buat komitmen sih Bu Kiki. Jadi memang sejak awal jujur saya cita-citanya ingin jadi dokter spesialis anak Bu Kiki. Saya baru mau nanya ke dokter. Iya. Dokter itu cita-cita jadi awal Objin ini apakah memang cita-cita atau karena ada hal lainnya gitu loh dok? Baik, iya itu cita-cita saya dulu waktu zaman PTT gitu tuh jadi dokter anak gitu loh. Saya senang gitu sama anak-anak gitu ya. Karena jujur pada saat itu saya sudah punya keponakan Bu Kiki. Jadi adik saya sudah punya anak, jadi saya punya keponakan kan. Jadi saya senang gitu. Cuma ya Tuhan berkata lain kan ya Bu Kiki ya. Dalam artian memang Tuhan sudah menggariskan saya, sudah memprogram dari jujur ini ini mungkin kesaksian saja dalam artian saya memang sudah ditempa sejak saya PTT sampai hari ini ya. Memang jalur saya sudah di obstetri gitu. Jadi saya kerja di Puskesmas pun di kaki Gunung Merbabu. Saat ini Merapi lagi meletus ini ya, lagi batuk-batuk. Oh, dulu pernah di sana. Iya, itu saya
di dusun Wonolelo tuh tempat daerah saya itu, itu yang kemarin kena hujan abu itu semua itu saya udah ngerasain tinggal di sana gitu. Jadi pas pada saat kejadian itu juga pas ada dong. Ada ya tahun 2000 berapa ya? 2010. 2010 tuh saya sudah masuk puskesmas gitu ya. Jadi 2010 maaf. 2020 lah 2000-an udah ada, jadi memang masih batuk kecil-kecil, jadi nggak heran lah kalau sekarang Merapi batuk, nggak heran. Nah dari situ saya sudah ditempa, saya membina kader, pokoknya saya sebagai pilot project ya, istilahnya dalam artian saya dibebankan tugas oleh kepala puskesmas, pokoknya urusan KIA, kesehatan ibu dan anak, tanggung jawab kamu. Jadi saya cuma ngurus itu saya di puskesmas, yang lain-lain enggak gitu ya. So, kalau cuma periksa pasien is oke, tapi untuk yang lain tidak. Jadi puji Tuhan sampai saat hari ini ya saya ditempa seperti itu Bu Kiki. Jadi sebagai rasa terima kasih saya ya, saya sudah wujudkan impian saya begitu. Jadi saya ingin komitmen gitu, apalagi di sini sekarang saya bergabung dengan Rumah Sakit Siloam Yogyakarta, di mana timnya sangat apa ya, kalau saya bilang ini wajah-wajah sangat agresif gitu sangat ya Dok agresif ya, apalagi nanti ada Bu Kiki sebagai pimpinan dan sebagainya. Jadi saya pikir ini sangat mengkondisikan saya supaya saya tetap maju Bu Kiki. Jadi kegiatannya banyak Bu. Ya Dok, kalau saya lihat ya, dokter kan dulu katanya pengen jadi spesialis anak. Lalu pindah tiba-tiba ke Obgyn. Karena kalau saya lihat Dok, jadi gini sahabat Siloam, Dokter Dani ini pernah jalan sama saya. Jadi jalan sama saya amazed sekali karena Dokter Dani ini komunikasinya itu luar biasa sama anaknya. Jadi saya pikir sebenarnya dokter cocok juga sebenarnya jadi dokter anak karena caringnya itu ya Dok ya, bagaimana telatennya ngurusin putra putrinya itu yang saya luar biasa, karena waktu itu kita sempat ngobrol lama, lalu Dokter Dani cerita. Nah, tetapi akhirnya balik ke pindah ke Obgyn itu gimana ceritanya Dok? Iya, jadi memang itu kesempatan aja sih Bu Kiki. Jadi memang karena di puskesmas karena saya punya program untuk memberdayakan bidan dan kader termasuk dengan masyarakat desa pada saat itu. Saya sempat bikin penelitian Bu Kiki. Kebetulan puji Tuhan ada salah satu guru besar ya saat ini namanya saya pikir sih beliau sudah profesor. Dokter Puji Royati, itu mungkin kalau kita kenal di Obgyn itu terkenal sekali dengan yang namanya skor Puji Royati untuk kasus-kasus risiko tinggi pada kehamilan itu. Saya ketemu dengan dia dan saya dibimbing sama dia sampai saya presentasi mewakili Kabupaten Magelang pada saat itu, presentasi di Semarang Bu Kiki. Jadi pada saat itu saya juga ditawarkan untuk sekolah dan saya memang tetap usaha mencari sekolah dulu sendiri sampai saya dapat gitu, dan kebetulan itu lagi kembali mungkin sudah garisan tangan saya, entah kenapa saya waktu ada baksos Waisak. Nah ini setiap hari Waisak itu selalu berkesan buat saya. Jadi saya diketemukan oleh salah satu teman dokter gitu yang nggak tahu apakah beliau itu malaikat atau bagaimana, saya tidak tahu Bu Kiki. Jadi dia serta-merta menawarkan sama saya, kamu mau sekolah? Saya bilang saya mau Dok, saya mau sekolah. Dia bilang kamu tinggal pilih mau sekolah apa, Obgyn atau bedah. Kan itu semuanya adik kelas saya dan itu ipar saya gitu. Saya bilang yang ipar saja Dok, saya bilang itu Obgyn katanya. Oke. Jadi saya diketemukan, terus saya dimotivasi sama dia supaya sekolah seperti itu. Jadi saya tetap berusaha belajar Bu Kiki, bukan hanya gara-gara koneksi terus saya melendak, karena biarpun koneksi kalau saya tidak lulus ya pasti saya tidak akan lulus begitu. Jadi saya tetap belajar dan saya berbekal pengetahuan penelitian dan sebagainya saya bawa sampai ke pendidikan, itu saya direspon hasilnya seperti itu, maka jadilah sampai sekarang Bu Kiki. Jadi memang dari awal saya sudah terjun ke masyarakat, jadi nggak heran kalau saya sampai saat ini bisa aktif, bisa bicara panjang lebar tanpa sungkan, tanpa ada rasa perbedaan dan sebagainya itu karena memang dari awal saya sudah terjun ke masyarakat desa Bu Kiki. Tapi kalau semangat belajar sih itu sih saya sadari sih Dok, karena dokter ini saya lihat ya Dok ya, di tengah kesibukannya masih coba cari tahu, jadi belajar
dunia sosial media itu seperti apa, dunia komunikasi itu bagaimana. Saya sering sekali ngobrol ini sahabat Siloam, ngobrol dengan Dokter Dani ini sering sekali. Jadi Dokter Dani ini banyak sekali mencari tahu hal-hal baru yang berkembang di luar sana. Nah ini saya pikir sih luar biasa ya Dok ya. Lalu bagaimana justru ide-ide kreatif terkadang untuk dokter melakukan edukasi Dok ke masyarakat itu juga dengan cara-cara yang kreatif itu juga luar biasa. Cuman yang pengen saya tanya Dok, ngatur waktunya gimana? Oke. Ini baik. Jadi selama ini kan saya sudah aktif ya di rumah sakit gitu. Memang kalau dulu kan saya pindah-pindah rumah sakit dan sebagainya. Memang kalau dipikir Dokter Dani kapan sih ada waktunya gitu ya? Sibuk banget. Sibuk banget ya. Ini hikmah dari pandemi Bu Kiki. Hikmah dari pandemi yang 3 tahun ini itu membuat saya masih punya waktu. Dalam artian dulu kalau saya praktek tuh bisa pulang jam 10 gitu ya, jam 9 malam gitu. Ya sejak efek pandemi ini saya bisa pulang jam 7 malam. Jadi masih ada spare waktu 2 jam. Nah, sekarang pembagian waktunya itu ya karena saya tetap prokes, pulang tuh tetap prokes Bu Kiki. Ya dari depan, dari pagar luar sampai ke dalam rumah, sampai ke pintu kamar saya itu saya prokes. Luar biasa prokes, pokoknya prokes semua. Dan anak-anak itu ya sudah tahu kalau papanya pulang tuh mesti semuanya serba dilap semua, semprot semua. Dan itu memang saya terapkan ke anak-anak saya dan termasuk kepada istri saya. Memang di awal-awal memang pada protes sih, tapi lama-lama bosen protes, barangkali udahlah capek ngikut aja gitu kan akhirnya. Jadi untuk membagi waktu saya tetap menyediakan waktu dalam artian gini, saya bergabung dengan terutama dalam 1 tahun terakhir ya Bu Kiki ya, karena saya sudah fokus kan. Bergabung dengan Rumah Sakit Siloam Yogyakarta ini, saya bagaimana caranya menjual diri saya. Artinya bukan menjual dalam arti negatif, artinya mempromosikan diri saya. Nah, untuk mengedukasi ya Dok ya, mengedukasi masyarakat. Saya ini kan saya generasinya generasi sama dengan Bu Kiki nih, generasi yang baby boomer, angkatan kepala 4, kepala 5 gitu ya. Kalau yang marketing ini saya angkatan kepala 2 Dok. Angkatan 17 menuju ke 20-an, 27. Nah, ada kalau yang tim marketing kan generasinya kan generasi Elita mungkin Dok. Elita angkatannya dia udah agak tua sih. Dikit, ya. Nah, itu kalau misalnya garis yang lain-lain itu kan angkatannya masih muda-muda ya. Jadi saya kadang-kadang di tengah saya di tengah saya sibuk PKWA dan sebagainya, kadang-kadang kan WhatsApp grupnya saya tuh banyak kan begini. Jadi dengan kadang-kadang ada pengusaha dan sebagainya seperti itu saya masuk gabung, padahal saya bukan pengusaha gitu. Nah, cuman dari antara mereka perbincangan mereka itu kadang-kadang suka selentingan tuh ada muncul-muncul ide gitu. Nah, dari ide itu yang saya bisa kembangkan gitu, kira-kira apa? Karena saya terbatas dengan teknologi gaptek ya istilahnya gitu. Jadi saya sering sampaikan dengan tim marketing. Puji Tuhan aja, artinya sampai hari ini Bu Kiki dan teman-teman bisa merespon saya begitu Bu. Jadi ide itu munculnya sebenarnya ya spontan saja gitu. Spontan saya pengen ini, pengen itu, maunya seperti ini, seperti itu gitu. Seperti kemarin waktu zamannya yang menari-menari yang kita bikin, saya ada bikin di bawah itu ya dengan perawat di bawah itu yang pakai lampu yang gini-gini itu saya lupa. Nah itu spontan aja Bu, itu saya ayo pagi-pagi kita bikin gitu. Jadi memang saya merasa bahwa diri saya itu harus muda, karena Dokter Opcin tuh biar begini tetap muda. karena mungkin beda penerapannya Dok. Jadi kalau dulu zaman dulu itu kan memang orang itu untuk akses untuk mendapatkan informasi itu kan nggak semudah sekarang Dok. Jadi orang akan cenderung ya untuk ketemu dokter tuh sulit gitu loh. Jadi banyak hal gitu loh, ada edukasi yang nggak tersampaikan. Nah sekarang di era sosial media ini memang kalau kita lihat sekarang banyak sekali justru dokter ini yang bisa memberikan edukasi dengan media-media atau metode yang baru ya Dok ya. Dengan sosmed ini edukasi itu bisa sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, saya lihat Dokter Dani melihat ini menjadi challenge tersendiri ya Dok. Betul. Ya untuk bisa
banyak memberikan edukasi ya, Dok. Ya. Nah, ini sih saya lihat luar biasa sih, Dok, karena di luar sana banyak sekali orang yang membutuhkan informasi dan dengan keaktifan dokter ini saya yakin sekali banyak wanita-wanita di luar sana yang merasa terbantu ya, Dok ya. Dok, selama dokter menjadi dokter Opjin, Dok, ada nggak, Dok, satu atau pengalaman yang pernah dokter alami yang kayaknya membekas di hati gitu, Dok? Ada sesuatu hal yang kira-kira itu menjadi trigger gitu, terjadi perubahan di dokter atau seperti apa, Dok? Iya, memang pendidikan kami tuh berat ya. Iya. Pendidikan kami super berat, jadi segala macam penuh dengan ada punishment bermacam-macam tingkatan, Bu ya. Jadi memang kami ini memang dididik berat gitu ya. Nah, cuma memang selama saya menjalani profesi ya, dari awal sampai dengan 1 tahun yang lalu lah kira-kira sebelum saya bergabung mutlak di sini, karena saya bergabung dengan banyak rumah sakit, Bu. Saya menemukan banyak sekali pengalaman. Artinya operasi yang mungkin selama pendidikan simpel-simpel, mudah-mudah gitu ya. Saya temu di lapangan tuh, wah luar biasa. Case-nya kompleks ya, luar biasa. Sangat kompleks. Bahkan ada beberapa yang saya harus sampaikan di sini bahwa mungkin sahabat Silom perlu tahu barangkali. Saya pernah operasi, Bu Kiki, 6 jam setengah belum selesai. 6 jam setengah saya berdiri belum selesai, Bu Kiki. Dan itu untungnya saya pagi makan. Karena ada case yang kompleks itu ya, Dok. Kompleks, Bu Kiki. Jadi kebetulan pasiennya itu ada endometriosis, ada infeksi radang panggul, dan ada miom. Kebetulan seorang biarawati, dan itu saya operasi bareng dengan dokter bedah. Itu saya sampai 6 jam setengah belum selesai, Bu Kiki. Itu sampai saya dibawain minuman di dalam kamar operasi karena saya sudah hipoglikemi. Itu hari. Dan itu sangat-sangat berkesan sampai saat ini. Karena saya ingat banget saya masuk jam 8 pagi, keluar itu kira-kira jam 4 sore. Jadi itu saya sampai saat ini saya masih membekas begitu. Dan yang kedua, itu challenge-nya ya, Dok. Challenge ya. Yang kedua saya pernah dapat juga pasien yang hamil kembar 3, Bu Kiki. Jadi mungkin teman-teman dapat kembar 3 itu udah biasa ya. Cuman kalau buat saya kembar 3 itu sangat langka ya. Karena kan biasanya kita kembar 2 ya. Kembar 3 itu juga challenge-nya luar biasa, Bu Kiki. Itu mulai dari kantong kehamilan, kantong gestasi sampai bayi itu lahir di tangan saya. Sungguh luar biasa pergumulannya itu. Kalau pasien itu datang selalu saya tempatkan di nomor terakhir. Karena itu saya butuh waktu ekstra untuk memeriksa dia supaya yang lain geser dulu semua selesai, baru dia selesai begitu. Baru saya pulang. Dan itu kira-kira seperti itu, Bu Kiki. Jadi kalau selama di Silom ini challenge-nya juga beda. Challenge-nya beda. Kalau di sini kan mungkin karena saya udah banyak pengalaman, ya tinggal bagaimana nanti challenge-nya saya berbagi pengalaman saja sih, Bu Kiki. Dengan tim-tim dari kamar operasi, dengan tim-tim dari Mom and Child Clinic yang kita sekarang udah baru buka beberapa bulan yang lalu ya. Betul. Seperti itu ya, challenge-nya itu aja sih, Bu Karena Kiki. kita kan sahabat Siloam di Siloam Jogja ini kita baru selesai pembangunan launching ya poli ibu dan anak. Dan selama dokter berada di Siloam Jogja dan full ini saya memang full time di kita, saya melihat agresivitas ya. Jadi dokter ini saya lihat itu keinginannya gitu loh, keinginannya untuk bisa membantu orang sebanyak-banyaknya. Itu yang saya lihat sih, Dok. Jadi dokter Dani ini luar biasa sampai mau belajar. Jadi mau belajar untuk sosial media gimana caranya. Sampai bikin konten ya, Bu. Nah, akhirnya yang saya tahu kan dokter ada bikin konten namanya Dokter Dani Speak. Luar biasa. Itu Dokter Dani Speak, bahkan itu sampai kemana itu Dokter Dani Speak ini ngapain aja sih, Dok? Jadi saya itu justru malah saya bilang ini luar biasa nih Dokter Dani. Spirit ya, saya lihat sih spirit, semangat untuk bisa berbagi ke banyak orang, itu yang saya lihat sih, Dok. Ngapain aja, Dok? Baik, Dokter Dani Speak. Dokter Dani Speak ini kan trademarknya saya. Ya, trademarknya saya artinya semua orang mesti punya ciri khas. Ya, Dokter Dani Speak itu nanti mungkin sahabat Silom pasti akan ketemu dengan saya
di mana-mana kalau orang sesuatu itu pasti punya ciri khas. Iya. Ciri khas saya selalu pakai headcap. Makanya hari ini Iya, saya pakai iya. headcap seperti Iya. ini ya, karena saya ingin Tapi motif ganti-ganti ya dok ya? motif ganti-ganti, Oh, motif oke. ganti-ganti. Ya, kebetulan hari ini karena kita excited banget nih Bu Kiki. Wah, ini baru kali ini saya jujur semoga belum ada Bu Kiki. Semoga belum ada. Karena setahu saya buat baca Instagram, TikTok itu belum ada sih dokter yang cuap-cuap gitu ya, Iya. bagi-bagi ilmu di Iya. tempat makan ya. Iya. Jadi nanti dokter Dani Speaks-nya bisa di kulineri. Jadi ada communication Kemarin public. sudah jalan ya, Dok, Sudah kalau nggak jalan, salah? ya perdana kemarin. Padana. Dan itu Berarti untuk sahabat Siloam yang pengen tahu activity Dr. Dani Speak itu jangan lupa IG-nya Dr. Dani di follow ya. Di follow ya, dan Jadi activity-nya nanti di Betul, sini. betul. Di sini kita tulis IG-nya ya. ya oke. Elita. Siap, ya. Jadi supaya add tuh. Iya, betul, Activity setuju. Dr. Betul, Dani terima ngapain kasih. aja. Dan kita sudah dalam bentuk barcode. Jadi Oh, sudah dibikinkan mantap. keren Biar banget. cepet ya, Dok, ya. Wah, Langsung langsung scan, cepet gitu, scan, langsung oh. kelihatan semua. Luar biasa itu itu. hasil kerja keras dari tim marketing juga. Tapi saya sudah punya ide gitu bahwa ini mau di barcode aja deh biar gampang. Iya, Sekarang iya, kan di iya. mana-mana kan cuma klik, jangan hanya Iya, dengan Dok. hanya satu kliknya itu selesai semua urusan gitu. Jadi Iya. itu yang kita mau sampaikan ya, bahwa ini Dr. Dan Speaks intinya sih sebenarnya gini, bahwa saya ingin menyampaikan secara formal dalam artian dalam bahasa yang sederhana. Iya. Bagaimana sih kesehatan seorang wanita itu harus optimal. Betul. Karena gini, mungkin sahabat Siloam harus menyadari bahwa kualitas manusia itu ditentukan oleh proses kehamilan, Bu. Nah, proses kehamilan ditentukan oleh siapa? Bibit ayah dan ibu. Iya. Nah, bibit ayah dan ibunya yang harus bagaimana? Harus di maintenance. Dengan program apa? Kita juga sudah punya pre-conceptional management. Itu yang saya pengen tanya, yang penasaran juga sih Dr. Dani, karena di kita ya Dok, di Siloam Jogja, saya dengar Dr. Dani ini sedang concern di masalah kehamilan ya Dok. Betul. Jadi bagaimana membuat proses ya Dok ya, mulai dari awal ya kan, proses pasangan awal Rencana menikah, mau menikah. baru rencana, lalu menikah. Nah, sampai nanti Mau hamil dan Mau hamil. hamil sampai persalinan sampai dan dengan itu KB. sedang sudah dalam proses untuk menyiapkan konsep itu ya Dok ya. Konsepnya- Gimana sih Dok, bisa Konsepnya sih ceritakan? sudah. Ya. Kalau dari awal preconceptional Iya. kita sudah dengan paket, Iya. ada pemeriksaan lab untuk yang persiapan menikah Iya. dan persiapan hamil, itu sudah ada paketnya. Dan saya pikir itu paket yang selama ini saya dapat, artinya dalam artian yang diperiksa itu mungkin kalau nominal kita beda-beda ya, Iya. karena ada rumah sakit yang lain dengan konsep yang sama Iya, dengan iya. harga yang berbeda. Tapi mungkin sahabat Siloam bisa bijak mana yang sesuai dengan kriteria, artinya high end ya. High end itu dalam artian keilmuannya. Iya. Jadi kalau misalnya pemeriksaan darah dan sebagainya, saya pikir itu sudah biasa. Next, dari bagian dari darah apa yang mesti yang lebih spesifik yang Iya. bisa. Nah, itu yang paling penting. Dan begitu. memang kalau kita lihat ya Dok ya, mungkin ini era sekarang ini berubah ya Dok, seperti dulu. Saya juga nggak tahu apakah mungkin anak-anak muda sekarang makanannya nggak teratur atau apa, sehingga kalau saya melihat kasus-kasus kehamilan ini ya, pasangan yang sulit untuk melahirkan atau apa, itu saya lihat kok semakin tinggi ya Dok ya. Betul. Dan itu tantangan tersendiri ya Betul, Dok betul, untuk betul. bisa membantu. Nah, itu dia. Makanya kasus infertility Bu Kiki Iya. itu sekarang di Indonesia itu Ya. naik kasusnya dari Karena fenomenanya ya Dok ya. 10% bisa sampai sekarang bisa sampai 12 sampai 13%. Bahkan ada Meningkat ya, data Dok, mungkin ya. 14%. Jadi Iya. memang naik terus setiap tahun. Nah, kenapa ini terjadi kenaikan infertility? Salah satunya adalah pola makan. Pola makan. Nah, Iya. sekarang pola makan yang bagaimana yang kita real saja, pola makannya Iya. nggak beres bagaimana? Iya. Gampang. Data dari 2007 itu kalau kita lihat ya, yang gemuk nih, Iya. data 2007 yang gemuk antara laki dan perempuan masih lebih banyak laki-laki. Gemuk badannya ya, gemuk montok badan. yang montok. Montok Oh, iya. ya, Kayak gemoy saya gemoy gini lah ya, Dok. istilahnya sekarang bilang gemoy. Gemoy apa gemoy? Nah, sekarang dari 2007 terakhir 2018 ini data dari Iya. dari Riskesdas ya. Itu ternyata
2018 sebelum pandemi nih, itu datanya malah terbalik sekarang. Malah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, Bu. Jadi laki-laki lebih sukses untuk mendayatkan daripada perempuan. Padahal kayak Hani nih dok, hati-hati ya. Padahal katanya perempuan lebih agresif untuk melangsingkan badan. Menselipkan. Kenyataannya enggak ya dok terbalik. Ya? Nah, itu sebelum pandemi, Bu. Sesudah pandemi, ini sesudah pandemi ini saksi aja nih ya. Banyak pasien saya yang dari rumah sakit yang tempat saya dulu bekerja, balik kemari kan karena mencari saya gitu kan. Saya lihat, wow, dokter, Bu, gemuk banget Bu. Karena saya hafal banget karena dia selalu intenskan dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga ke saya gitu. Jadi saya hafal sekali gitu. Dan saya jujur untuk sahabat Siloam, mohon dimengerti bahwa saya sangat hafal, mohon maaf Bu Kiki. Kalau pasien ya, nih suami istri, justru saya lebih hafal suaminya Bu Kiki. Oh gitu ya dok. Lucu ya. Padahal saya dokter ibu-ibu istrinya, ya. Tapi saya lebih hafal suaminya. Kenapa dok? Karena itu yang menjadi objek salah satu yang dokter juga perlu lihat, perhatikan. Satu objek, kedua Bu, kalau bapaknya itu penampilannya nggak akan berubah Bu. Begitu iya. Oh, pantesan lebih mudah dikenali gitu Bu. Jadi kalau pasang anting dan dulu anting semua. Oh iya. Kalau rambutnya di sini dipapak gini gitu tipis, ketemu ya pipis lagi gitu. Tapi dok, saya ini kan dapat testimoni. Jadi dokter Dani ini sahabat Siloam ini terkenal katanya kalau jadi pasien beliau itu sudah lebih dari ngadepin orang tua sendiri kalau sama dokter Dani. Ya bener ya dok ya? Bawel ya? Itu katanya ya diingetin makannya, diingetin ini semua. Saya sampai begitu saya dengar saya pikir mes juga loh. Bagaimana ya dokter itu taking care pasien itu loh dok. Jadi ngingetin komunikasi, apa yang mereka butuhkan, apa yang nggak boleh dimakan, bahkan itu. Nah itu kenapa sih dok sampai itu memang dulunya senang begitu atau memang ada yang melatar belakangi dokter bisa sampai caring sekali dengan pasien? Ya itu mungkin karena dulu belajar ya waktu di puskesmas saya belajar menyampaikan informasi mengedukasi kader bidan dan masyarakat gitu ya. Itu mungkin karena terbiasa di situ. Yang kedua memang motivasi sih Bu. Motivasi saya memang karena gini, saya berhadapan dengan berbeda generasi Bu. Betul. Nah generasinya kan generasi YZ YZ ya. Ini kan generasinya sangat beda dengan saya begitu. Jadi bukan artinya saya ingin menjadi orang tua mereka, bukan. Tapi dalam artian gini, mungkin mereka lebih canggih dalam hal teknologi dan sebagainya. Cari tahu YouTube lah apa tapi semua. Persoalannya sekarang apa yang mereka cari tahu itu belum tentu mereka maknai dengan benar. Iya, betul. Nah, saya berada di tengah untuk meluruskan hal itu. Betul. Jadi kalau mereka bertanya, saya akan luruskan seperti ini. Iya. Kalaupun mereka tidak bertanya, saya akan lurus sendiri. Karena ada kebiasaan Bu. Jadi mulutnya itu udah dol. Jadi kebiasaan ngomong ya dok. Jadi kalau per itu sudah dol. Walaupun kalau kita lihat ya dokter kalau ngobrol kan lugas ya. Jadi ngomong ya apa adanya gitu loh. Apa adanya sehingga sebenarnya sini oke banget loh dok buat pasien. Kenapa? Karena kayak kita ya diperhatikan seperti itu senang sekali loh dok. Betul. Senang banget. Nah dok, tetapi pernah lelah nggak sih dok? Capek gitu. Kalau lagi capek ngapain dok? Kalau capek itu semua orang fisiologis lah ya. Kalau dibilang capek Bu. Tapi intinya gini. Kalau saya itu istirahat tuh nggak perlu lama lah. Kalau buat saya 30 menit, 1 jam saya break gitu ya di rumah sakit ini saya ada break gitu. Saya istirahat. Saya tidur pun sudah oke Bu. Karena memang ya kita dari pendidikan sudah dibiasakan sih Bu. Bahkan gak tidur capek lagi ya dong. Jadi udah terbiasa. Cuma memang kita mesti pinter-pinter Bu. Makanya saya membuat ide konten Dr. Dani Speak sampai dengan kuliner kemarin itu menurut Bu Hani dan teman-teman nih katanya stuck ya, yang dengar tuh nggak pernah kurang dari awal sampai akhir. Itu juga saya screenshot itu fotonya, maksudnya buktinya yang follow saya walaupun baru sekitar 30-an, ya itu perdana. Betul. Tapi itu hal yang baik. Betul, artinya dia mulai dengan
dari menit 0 sampai dengan menit terakhir dia nggak pernah keluar dari situ. Dan itu suatu kebahagiaan Bu Kiki. Jadi dengan artinya saya melakukan konten, saya melakukan inovasi, terobosan dan sebagainya. Ya semoga hal itu bisa membantu semua Bu Kiki. Iya. Dan sekaligus juga bukan hanya mempromosikan saya, juga mempromosikan tempat rumah sakit di mana saya bekerja. Karena saya pun sifat saya adalah saya ingin maju bersama. Yuk kita maju bersama, apa yang saya maju orang lain juga akan maju. Semata-mata untuk untuk kemanusiaan ya Dok, memang kita pengen sih jalanin seperti itu Bu. At the end ujung-ujungnya itu bagaimana kita bisa memberikan layanan seluas-luasnya sih Dok, Bu. Itu tujuannya. Dok, kalau kita lihat Dok, bicara kehamilan itu tidak lepas dengan alat ya Dok ya, alat yang kita punya. Nah, di kita ini kan kita punya USG 4 dimensi Dok. USG 4 dimensi. Kalau saya lihat ya Dok, anak-anak zaman sekarang itu seneng ya Dok ya, pakai yang karena kalau dulu zaman kita dulu ya Dok ya, itu kan teknologi nggak ini. Sekarang itu aja bisa jadi konten ya Dok ya, konten menarik ya Dok. Betul. Jadi memang saya posting terakhir ya di Instagram saya itu kemarin. Asisten saya sudah colek-colek saya, dokter cepetan UGD-nya, USG-nya. Dia udah gelisah, saya tahu dia gelisah karena apa? Karena dia biasa dengan saya, karena dia melihat satu sisi nih kalau diklik 4D pasti bagus gitu. Jadi dia saya udah ngerti karena saya udah biasa ya dengan bidan itu. Jadi saya udah biasa gitu, jadi udah in gitu. Dan tuh saya plek itu, akhirnya begitu di 4D gini Bu Kiki. Tangannya tutupin muka, kayaknya gimana gitu, kayaknya saya kecewa gitu ya. Tapi saya bilang sama ibu saya posting dulu mukanya persis pas enak. Saya bilang Bu kita tunggu ya, siapa tahu tangannya turun. Begitu dia dan sabar ya Dok ya, mesti sabar ya nunggu. 10 menit Bu Kiki, kita tungguin aja gitu sampai saya supaya dapat wajahnya ya Dok. Bayangin Bu Kiki itu perjuangan 10 menit loh Bu Kiki nungguin kan tenggal tangan ini pegangin itu prop ya. Terus akhirnya begitu satu saat dia turun. Wis tuh, happy banget. Begitu bos dapet udah dapat. Nah itu terjadi, itu hasil kontennya posting saya terakhir di Instagram sempurna banget Bu Kiki. Mukanya perfect dan tegak lurus dengan apa kita. Itulah luar biasanya Dokter Dani. Bisa begitu loh Dok, sabarnya luar biasa. Karena mau nggak mau ya Dok ya, sekarang orang pengen karena itu memorable gitu loh. Betul. Sesuatu yang bisa dikenang gitu loh Dok. Usia berapa sih Dok? Idealnya kalau orang USG mau 4D. USG 4 dimensi. Kebetulan Siloam punya ya sahabat Siloam ya. Jadi untuk 4 dimensi kita. Baik. Jadi ini untuk USG 4D sebaiknya sih Bu itu di umur kehamilan 28 sampai 32 minggu. Why? Kenapa? Alasannya kenapa? Karena ruang panggulnya masih luas. Ruang rahimnya masih luas, air ketubannya banyak, bayinya tidak besar-besar amat, kurang dari 2 kilo, dan bayi itu moving. Dengan moving itu kita masih bisa berkreasi. Kita akan dapat sisi kanan, sisi kiri, depan gitu ya, itu masih bisa kita rekayasa dengan alat. Karena alat yang kita punya itu bisa memutar. Jadi kepala itu yang tadinya tunduk kita tegakin, yang tadinya miring kiri kita bisa lurusin gitu ya. Jadi itu alat itu seperti yang kita punya sekarang ini. Nah, di samping itu tadi kita mau lihat yang 4D ini satu yang di samping untuk melihat yang tadi ya, itu kita juga 28 sampai 32 minggu tadi itu juga bisa di umur kehamilan yang setelahnya Bu Kiki. Cuma memang tergantung kitanya. Saya sudah coba nih Bu Kiki ya. 34 minggu berhasil baik. Bahkan Bu Kiki besoknya pasien mau dioperasi sesar. Ini hari saya bilang Bu kita intip yuk, kayaknya feelingku dapet nih. Gitu. 37 minggu Bu Kiki dan hasilnya luar biasa. Gemoy banget, bayinya lahir 4 kilo. Dan tapi luar biasanya Dokter Dani sesabar itu ya Dok ya, luar biasa. Di tengah kesibukan terkadang ya saya melihat setiap pasien yang dokter layani itu semua spesial.
Itu yang saya lihat ya, bagaimana dokter memperlakukan mereka itu sangat spesial setiap pasangan atau setiap pasien. Dok, sekarang ini lagi ngetren ya dok, Erax. Erax. Apa itu dok? Biar sahabat Siloam mengerti nih dok. Ya, baik. Ya, jadi Erax itu sebenarnya sekarang ada Eras, ada Erax. Sebenarnya cuma beda C-nya aja. C-nya dibuang mau dipakai atau ada enggak. Eras, gitu kan. ada Erax. Oke. Jadi sebenarnya Eras itu ya sebenarnya kan awalnya di Amerika. Itu dipakai oleh dokter-dokter bedah, Bu. Bedah-bedah digestif biasanya gitu, bedah saluran cerna. Jadi mereka bagaimana caranya supaya ini pasien ini cepat recovery-nya, cepat pulang dan sebagainya. Lama-kelamaan berkembang, Opchin meniru begitu. Jadi ditambahkanlah C-nya gitu. Jadi kalau Eras aslinya tuh enhance recovery after surgery. Nah, karena Opchin itu cesarean ditambahin C-nya. Jadi cesarean surgery. Nah, jadi mau Eras tuh sama sebenarnya. Jadi sebenarnya itu hanya satu metode bagaimana kita mempromot ya, menstimulasi supaya ibunya tuh cepat pulih. Nah, cepat bangun betul. Cepat bangun dari tempat tidur. Karena kan kalau dulu nanti sakit gitu kan biasanya gitu ya. Sampai 3 hari di tempat tidur kan. Ini enggak. Langsung cepat ya dok. Memang luar biasa teknologi selesai sekarang. Selesai operasi ya, sorenya itu sudah harus bisa jalan. Oke, dok. Kalau kita melihat ya dok ya, tadi ini kaitannya dengan program yang dokter sedang lakukan dan akan kembangkan di Siloam Jogja itu adalah masalah infertility ya dok ya. Nah, erat kaitannya dok. Kalau kita lihat ini ada penyakit yang mengganggu kesuburan, itu jadi penyakit PCOS ya dok ya. Apa itu dok? Ya, baik. Sebelum kita masuk PCOS nih, semua rata-rata yang masuk ke rumah sakit di poli kebidanan pasti 90% terkait dengan haid. Nah, itu pasti. Entah haidnya jarang haid, entah haidnya keseringan haid, entah haidnya sakit banget, entah haidnya banyak banget. Nah, itu tuh penyakit. Dan satu nggak pernah haid. Iya itu dok. Dia. Nah, sekarang dari sekian banyak itu memang rata-rata hari ini ini itu kalau saya lihat dia di pengalaman di poliklinik ya, di Mama and Child Clinic itu lebih ke arah masalah orang bermasalah dalam soal bagaimana haidnya nggak lancar. Selalu kalau datang, kenapa ibu? Selamat siang, kenapa ibu haidnya nggak lancar? Nah, kalau sudah ngomong haid nggak lancar, saya akan tekankan, menurut ibu haid nggak lancar itu seperti apa? Supaya kita kan satu persepsi ya. Nah, nanti dijelaskan, dokter ini haidnya begini. Saya kalau haid 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Nah, PCOS ini artinya Polycystic Ovarian Syndrome. Artinya sindrom, kumpulan gejala. Nah, kumpulan gejala ini banyak, Bu. Jadi kalau PCOS ini ciri khasnya ya, dia amenore, artinya dia tidak dapat haid. Atau oligomenore, dia haid tapi dari haid ke haid jaraknya itu jauh. Ada yang 6 bulan sekali. Bahkan saya punya pasien terakhir 3 tahun tidak haid. Bisa 3 tahun tidak haid. Nah, yang berikutnya adalah tapi nggak menopause ya dok ya? Nggak menopause karena masih muda. 20-an, Bu. 20-an, 23. Usia reproduksi. Reproduksi. Nah, yang berikut kegemukan, obesity. Nah, itu tadi saya sampaikan 2018 datanya begitu, faktanya. Nah, terus yang begitu masalah yang lain adalah kumpulan gejala hirsutism. Hirsutism tuh bulu-bulu, Bu. Jadi sahabat Siloam kalau sudah gemuk ya, haidnya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu ya. Intinya enggak tiap bulan dapat lah gitu ya. Terus ada bulu di mana-mana ya, tangannya bulunya lebat, kalau laki-laki ada kumis-kumis tipis gitu ya. Gitu ya, dok. Sini juga dadanya juga ada bulu-bulu dan sebagainya gitu. Jadi itu yang membuat gejala PCOS itu akan ada, karena itu namanya hiperandrogen, Bu. Apalagi ada jerawat. Jerawat. Jadi
Itu ada 4 gejala itu saja itu ada kemungkinan itu PCOS, Bu. Oke. Tinggal kita buktikan melalui pemeriksaan lab dan sebagainya dari USG. Dan ada dan harus dilakukan treatment khusus ya dok ya untuk harus itu. Bu, karena biar bagaimanapun dia harus haid. Iya. Dia harus haid. Kenapa dia harus haid? Karena dia akan melakukan proses pernikahan. Iya. Dia akan punya keturunan. Pertama, yang kedua, kalau dia sempat tidak haid, walaupun dia tidak menikah, dia tidak haid, itu kecenderungan akan keganasan di usia 40 tahun itu besar sekali. Dok, ada pencegahannya nggak sih dok untuk itu? Baik. Literasi yang terakhir ya, Iya. kalau untuk PCOS nomor 1 adalah diet. Nah, jadi jangan nanti dibilang, oh no, nanti kalau saya gemuk berat badan ini olahraga. Kalau menurut saya itu yang paling sangat signifikan itu diet. Iya. Diet. Karena apa? Karena saya sudah buktikan, Bu. Iya. Saya sudah buktikan dalam 3 bulan saya turun sampai 12 kilo. Oh iya, itu yang waktu awal-awal pandemi ya dok ya. Saya Sekarang lihat luar biasa. Ini sekarang aja udah bulat lagi. Ini udah normal lagi. Dulu dokter saya juga miss Kurus juga banget, loh. Iya. Pada saat awal tuh sampai langsing banget. Langsing betul, Bu. Iya, iya. Sampai turun 12 kilo itu Iya. karena hanya gara-gara saya diet total. Iya. Ya, di sini Dan itu bisa ya dokter. bisa. Harusnya bisa harus gitu bisa. ya. Dok. Harus bisa. Makanya pasien kalau sama saya ya dengan kasus seperti ini, saya kasih challenge. Masa kamu kalah dengan dokter? Nah, saya kasih tantangan. 3 bulan saya turun 12 kilo. Masa kamu dalam 3 bulan turun 3 kilo, 4 kilo aja nggak mampu. Iya. Apalagi untuk kesehatan ya dok ya. Iya, saya kasih challenge seperti itu, Bu. Iya. Dok, sarannya dokter untuk wanita-wanita untuk menjaga dok kandungan seperti apa dok? Baik, jadi ini di momen yang berbahagia nih Bu Iya. ya, hari ini kita lakukan podcast istilahnya seperti itu ya. Jadi yang penting Bu, ini harus diketahui oleh sahabat Siloam bahwa pertama saya selalu menekankan kepada generasi. Iya. Generasi kita tuh harus maju. Generasi yang maju dapatnya dari mana? Dari rahim seorang ibu. Ya. Rahim seorang ibu itu akan baik harusnya seperti apa? Persiapkan rahim ibu ini, perempuan ini dengan baik. Caranya bagaimana? Caranya adalah coba kita kembali ke alam. Iya. Manfaatkan yang namanya sayuran, buah-buahan. Jangan makan makanan yang junk food, makanan-makanan yang nggak ada nilai gizi sama sekali. Yang banyak kayak yang sekarang. banyak sekarang ini seperti itu. Bukan tidak boleh Bu. Iya, sesekali ya boleh ya. Oke lah ya, seminggu 2 kali. Tapi nggak boleh jadi lifestyle, gaya hidup ya dok gaya ya. hidup itu tidak bisa. Nah, kalau rahim itu sudah baik, ya sekarang bagaimana kita memaintain siklus haidnya kita harus baik. Ya. Nah, bagaimana siklus haidnya baik? Itu kembali ke diet juga. Nah, bagaimana nanti siklus haidnya nanti memproduksi sel telur yang baik? Konsumsi makanan yang bergizi juga. Demikian juga untuk calon ayah. Dan remaja-remaja putra ini ya, bukan hanya putri. Kalau kita bilang putri kasihan nanti terpojokkan. Akhirnya nanti yang putra seolah-olah di atas angin. No, sekarang itu tidak ada. Semua sederajat. Asal kita perlu diketahui oleh sahabat Siloam bahwa yang namanya kasus sulit punya anak Bu Kiki itu 40% itu tanggung jawab wanita. Oke. 40% tanggung jawab pria. No, tidak ada yang dominan dalam kasus tidak punya anak. Semua sering yang dipersalahkan perempuan aja ya dok ya. Padahal si prianya juga berkontribusi juga. Betul. Ya dok. Nah, yang kedua, ini yang perlu sahabat Siloam mungkin tahu, mungkin baru dengar, tapi nanti silakan cek ya di Google dan sebagainya apa yang saya sampaikan benar atau tidak. Manakala Anda nanti hamil, Anda hamil bayi Anda, dan Anda perlu tahu bahwa bayi Anda itu sudah bayi Anda tuh sudah memiliki keturunan di dalamnya. Jadi Anda hamil itu bukan 1 tapi 2 keturunan, 2 generasi. Itu yang penting. Jadi Anda 1 kali hamil, Anda juga punya generasi di dalam itu adalah cucunya Anda. Nah, bagaimana ini supaya sustainable, supaya berkelanjutan? Itu dia caranya. Kita kembalilah geser
ke arah alam. Makan makanan yang baik-baik. Dijaga. Dari mana? Dari usia anak sekolah. Nah, ini tanggung jawab mom and dad. Nah, mami and daddy nih. Nah, karena jujur anak sekolah sekarang, pertama isunya kasus anemia banyak, Bu. Iya. Ya, karena apa? Makan makanan tidak bergizi. Indomie, pizza, fried chicken, entah mereknya apapun seperti itu ya. Dan itu makanan tidak berguna. Obesity. Kita lihat anak-anak nih, anak-anak SD ya, kelas 5 gitu kan, gemuk-gemuk, lucu gitu ya. Orang tua lihatnya lucu ya, Dok. Jejelin terus makanannya, Dok. Nah, lucu kecil, udah gede udah nggak lucu lagi, Dok. Padahal itu sudah ditanamkan bibit yang untuk tidak baik ke depan. Karena lifestyle-nya menjadi makan terbiasa. Iya, nah, betul, ini yang mesti kita tanggung jawab kita sebagai mami and daddy ya, nanti di rumah seperti itu. Nah, ini yang saya harus sampaikan kepada ibu-ibu, sahabat, teman, ayah, calon ayah, ya, suami, calon suami. Coba yuk, sekarang kita rubah image itu. Jangan nanti kita terlena dengan teknologi, tapi dimanfaatkan dan kita harus tahu nih keilmuan yang benar hari ini tuh seperti apa begitu. Jangan kita terbawa dengan tren yang mungkin sudah tidak berguna, tapi kita lanjutkan terus. Nah, ini akan jadi beban. Jujur beban. Karena kalau kita dapat seperti itu, Bu, nanti keturunan kita tetap tidak akan optimal. Luar biasa sih, Dok. Kalau kita lihat ya, Dok, ya memang apa yang dilakukan Dokter Dani untuk melakukan edukasi ini saya pikir sih akan berguna banget ya, Dok, ya, dengan kita lihat sekarang yaitu tadi habit ya atau lifestyle anak-anak muda zaman sekarang itu memang kita juga harus proaktif ya, Dok, ya, untuk mengedukasi. Dok, kalau kita lihat tadi itu adalah berbagai macam penyakit ya, Dok, ya, yang bisa mempengaruhi itu kesuburan. Nah, di kita, Dok, di Rumah Sakit Siloam Jogja kita mempersiapkan, Dok, untuk bisa membantu pasangan-pasangan yang ingin memiliki keturunan, Dok. Ke depan, Dok, fase yang akan kita lakukan, yang akan Dokter Dani buat apa nih, Dok? Mulai dari prosesnya sebelum itu apa, lalu kalau setelah itu setelah menikah berapa bulan seharusnya mereka periksa atau gimana nih, Dok, programnya? Baik. Ya, terima kasih. Nah, itu saya jujur ya, mungkin Bu Kiki sudah tahu kan, saya tuh orangnya saya tidak bilang saya perfect ya, tapi saya itu terschedule. Pola pikir saya tuh terschedule gitu. Jadi saya masuk sini itu apa yang saya lakukan itu dari A sampai Z. Jadi artinya saya tidak mulai dari tengah ke belakang atau dari tengah ke depan. Enggak. Saya dari depan sampai ke belakang A sampai Z. Jadi yang ada di kita hari ini itu tinggal kita tambahkan. Pertama, kalau Anda ingin berkomunikasi dengan berkonsultasi directly atau dengan online ya, kita juga punya sarana seperti itu bisa. Bagaimana untuk kesehatan ibu dan anak atau bagaimana ingin memperoleh keturunan. Kita sudah punya siapkan dari awal di sini yang namanya pre-conceptional management. Kita sudah siapkan labnya, kita sudah siapkan biaya dan sebagainya, plus counseling dengan dokternya. Kalau setelah itu bagaimana? Nah, setelah kita ingin menikah, sudah diperiksa, sudah dikonseling. Next, sampai terjadi hari H pernikahan. Bagaimana? Apakah pernikahan itu mau lanjut punya keturunan atau karena sesuatu dan lain hal, kedinasan dan sebagainya ingin menunda? Bisa kita konsultasi keluarga berencana. Bisa nanti kita konseling apa? Konseling pra-hamil. Nah, kita periksa lagi labnya dan sebagainya dibutuhkan. Kekuranganmu apa yang kamu mesti tambahkan. Nah, saran saya kalau ingin seperti itu, sebelum jenjang pernikahan, saran saya ada baiknya persiapkan calon ibu, calon ayah 3 sampai 6 bulan sebelumnya. Perbaiki gizi. Udah di prepare ya, Dok, ya, harus. Betul, jadi perbaiki gizi. Jadi nggak perlu sampai
nunggu kan ada yang misalnya usia pernikahan sudah berapa tahun, 5-10 tahun, 6 tahun, justru malah dari awal ya Dari dok ya awal, udah mulai betul. dipersiapkan dan dokter Dani prepare itu ya dok ya Betul, sejak awal. betul. Jadi dari awal harusnya pasangan itu sudah mulai konsultasi gitu ya dok ya, mempersiapkan. Nah itu kalau misalnya ini hamil, ini ingin hamil dengan cara apa? Spontan, hamil yang secara alami, atau nanti ada kesulitan, kita cari penyebabnya apa. Bahkan nanti semoga nih Bu ya kan kita kemarin mudah-mudahan Bu nanti di akhir tahun ini atau di tahun ini kita buka sesuatu yang beda lah ya. Nanti ada sesuatu program yang dikasih tahu ke sobat silam juga nggak apa-apa. Okay. Jadi dikasih tahu berita gembira dok, nggak apa-apa dok. Jadi kita akan memulai yang namanya program inseminasi, intrauterine insemination. Jadi kita bukan bayi tabung ya. Kalau bayi tabung beda dengan IUI. Jadi kita cara yang sederhana, cara yang murah, lebih murah dari bayi tabung. Tapi tingkat keberhasilannya ya hampir tidak berbeda dengan bayi tabung. Ya, itu butuh memang kerjasama antara pasien dan dokternya, butuh waktu, butuh kemauan kerjasama yang baik, ketelatenan dan sebagainya. Kita akan buka itu sahabat Siloam, doakan supaya kita bisa berjalan nih, paling tidak di tahun ini ya kita bisa mulai. Terus yang lainnya nanti kalau misalnya dalam proses kehamilan tentu dengan konseling dengan konseling dia kontrol hamil seperti biasa. Kita juga punya sarana USG 2D, 3D, 4D sampai dengan sarana yang lain-lainnya. Terus nanti kalau pada saat melahirkan kita sudah punya kamar bersalin, kita juga punya kamar operasi, ya ruang perawatan yang menurut saya sampai saat ini makin progres ya. Apalagi ini kita tahun ini kita mau renov lagi nih dok. Kita mau renov lagi seperti yang ruang perawatan lantai 7-nya itu di lantai 7 itu nanti kita mau renovasi lagi. Dan khusus katanya nanti untuk objin aja nih katanya. Luar biasa akan disiapkan dok. Ya itu makanya itu sesuatu yang memang inovasi dari Rumah Sakit Siloam. Jadi kalau misalnya Rumah Sakit Siloam itu jujur walaupun penampakannya kecil di luar, itu di depannya aja ya dok. Masyarakat itu nggak tahu kalau ternyata di dalamnya luas banget. Luas dalam dan kita banyak ruangan-ruangan space yang bisa kita pakai begitu. Dan itu saya rasa ini kerjasama dengan pimpinan direksi, CEO, dokter dan semuanya termasuk saya dan teman-teman. Saya pikir ini akan sukses lah. Begitu. Amin dok. Yang pasti dengan support Dokter Dani dan dokter Opjins lainnya, kita berharap kita bisa lebih luas lagi memberikan pelayanan ya dok, membantu masyarakat. Betul. Oke. Tadinya saya mau nanya harapannya dokter untuk pesan untuk sahabat Siloam, tapi kayaknya udah disampaikan semua ya dok ya. Atau ada pesan lagi nih dok spesifik yang untuk sahabat Siloam? Mungkin dukungan dari sahabat Siloam untuk program Dr. Dani Speaks. Nanti kita bisa ke corporate, mungkin sahabat Siloam punya perusahaan, please join with us. Baru community baru nanti kita kuliner tetap kita jalan sebulan sekali. Besok nggak tahu nanti menunya apa lagi. Next ini ada. Makanya sahabat Siloam harus follow ya. IG-nya Dokter Dani. Betul. Dokter Dani IG-nya Dokter Dani Speak atau Dokter Dani Wiguna? Nah itu IG-nya saya itu karena banyak orang yang tidak tahu, tapi akhirnya beberapa. Kenapa nggak buat Dokter Dani Speak gitu dok? Gini, kalau kita boleh cerita remind yang dulu ya. Jadi sebenarnya saya ini kan orangnya gaptek Bu. Jadi kebetulan pada saat itu saya di rumah sakit yang lain kita punya dokter muda Bu. Gitu. Jadi dokter kenapa sih nggak bikin Instagram? Saya tanya itu Instagram tuh apa tuh? Maklum kan gapteknya. Dikasih contoh ini loh dok begini. Oh iya deh bikinin. Dokter nanti namanya apa ya? Jangan kasih nama Dani Wiguna deh. Saya bilang gitu kan. Ya udah nanti nama dokter apa? Ya namanya Dance Me Care You. Jadi artinya Dani peduli dengan Anda. Asik kan gitu ya. Tagline-nya itu sesuai dengan apa yang kenyataan ya Bu ya. Dengan kenyataan apa yang saya lihat dari dokter. Terima kasih Dokter Dani. Terima kasih sudah hadir sore ini. Semoga
Dokter Dani tetap bisa memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat yang membutuhkannya, Dok ya. Betul, amin. Sehat terus, Dok. Amin. Prokesnya juga terus ya, Dok. Ini prokes lagi. Oke, buat sahabat Siloam, Dokter Dani ini praktek di kita itu dari Senin sampai Minggu, luar biasa. Iya, Senin betul. sampai Minggu. Betul, Jadi buat sahabat Siloam yang membutuhkan layanan atau konsultasi dengan Dokter Dani, monggo datang di setiap Senin sampai hari Minggu, beliau ada di Siloam Jogja. Terima kasih sahabat Siloam, sampai jumpa di next pertemuan, di next podcast ya. Oke. Terima kasih, selamat Thank you. siang.